remaja perempuan berinisial Nonalita, usia 17 tahun, datang ke IGD diantar ibunya dengan keluhan lemas, pusing, nyeri ulu hati, dan mual. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, pasien mengalami gangguan gastrointestinal akibat pola makan yang tidak benar selama beberapa hari terakhir. Menurut ibu pasien, sejak putus dengan pacarnya sekitar 2 minggu yang lalu, pasien mengalami perubahan perilaku. Pasien menjadi sering menangis, mengurung diri di dalam kamar, sulit diajak berkomunikasi, tidak mau bertemu teman-temannya, dan jarang makan. Pasien juga tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Saat dilakukan pengajian, pasien tampak murung, kontak mata kurang, berbicara pelan dan singkat, serta lebih banyak diam. Pasien mengatakan merasa sedih, kecewa, dan malas bertemu orang lain. Karena kondisi tersebut, perawat melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya dan meningkatkan interaksi sosial pasien secara bertahap. Selamat pagi, perkenalkan saya Pratia yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Akan benar dengan Kalita? Iya. Baik, kalau begitu saya berbicara sebelum terlebih dahulu ya. Baik, sesuai dengan medis, kakak dari kemarin katanya tidak langsung makan, lalu juga defisit, terus habis itu kakak juga murung sedih. Kalau boleh tahu, kakak bisa cerita ke saya, apakah boleh kita ngobrol bentar, kurang lebih waktunya 10 menit, Kak? Boleh. Baik, kalau begitu sebelumnya apa yang dirasain kakak, maksudnya diungkapin aja. Nanti kalau misalnya sedihnya menumpuk itu bisa berbahaya untuk kesehatan kakak di kedepannya, terus jadi mengganggu aktivitasnya kakak. Kenapa kak? Saya itu habis diputusin sama pacar saya, jadi saya nggak nafsu makan. Oh, pacar kakak. Kalau udah tahu udah pacaran berapa lama? Sudah 4 tahun. Berarti lama juga ya. Kalau selama ini selain pacar kakak yang selalu berarti sering teman-teman kakak dong, kemana aja, terus bisa jadi support system kakak. Iya. Kalau teman-teman kakak gimana? Saya nggak punya teman. Oh, berarti selama ini sama itu ya, sama pacarnya ya. Berarti itu 4 tahun itu berarti udah banyak banget, pasti juga sedih dong. Gak apa-apa, itu diterima aja. Semuanya tuh akan berlalu kali Kak. Jadi intinya ya nanti kalau misal jodoh pasti akan kembali. Gak usah sedih lagi. Intinya tuh terima aja kalau sekarang tuh masih sayang. Intinya kalau masih sayang nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nyakitin diri sendiri. Kita kan juga masih ada masa depan. Terus juga aktivitas atau impian kakak yang belum tercapai. Kakak emang mau apa tuh berakhir semuanya di sini? Pasti kakak punya impian yang indah atau di depan sana, ya kan? Nah semuanya juga pasti semuanya juga akan baik-baik saja kak. Kalau begitu apakah ada yang ditanya lagi kak? Gimana ya sudah balikan sama anak saya? Wah, kalau itu saya tidak bisa punya jawaban spesifik, tapi yang paling penting kakak bisa berdoa. Bisa itu mungkin kalau misal dia yang terbaik buat kakak bisa kembali ke kakak, terus berjodoh, terus ke jenjang yang serius. Tapi kalau sebenarnya pasti banget kakak akan mendapatkan yang jauh lebih baik gitu kak. Intinya jangan sedih sekarang, enjoy aja, nikmatin semuanya, terima aja. Ya aku tuh rasa kehilangan itu wajar karena kan juga 4 tahun itu pasti lama banget. Maunya juga apalagi sekarang, apalagi sebelumnya kakak juga bersama pacarnya, kakak udah sering apa-apa bareng, support system, jadi wajar gitu kak. Apa ada yang ditanya lagi kak? Baik, kakak juga udah bagus, udah percaya cerita ke aku. Intinya anggap aku itu kakak kandung kakak sendiri aja. Jadi intinya ungkapin aja apa yang dirasain. Intinya jangan dipendem-pendem. Kalau misal kakak keberatan cerita ke orang lain atau ke keluarga atau ke ibu kakak bisa itu catat semuanya perasaan kakak di jurnal atau di diary gitu kak. Atau bisa mungkin hobi gitu. Apa kakak punya hobi yang paling kakak sukain sekarang apa? Nggak ada, saya cuma suka sama sekolah. Nah kalau gitu mungkin kakak bisa mulai sekarang cari-cari hal-hal yang baru, aktivitas yang seru-seru. Intinya tuh kegiatan di luar sana tuh ekspor yang sebaik mungkin, intinya tuh yang asik-asik gitu. Kakak kalau gitu apakah ditanyakan lagi kak?
Baik, kalau begitu kakak sudah bagus, sudah ungkapin semuanya. Kalau begitu nanti saya kembali ke sini lagi. Nanti kalau bisa butuh apa-apa cerita ke aku lagi. Kalau begitu tahu bagaimana perasaan kakak setelah mengungkapkan itu tadi. Oke, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa menemui saya atau bisa bercerita ke aku. Intinya enjoy aja. Mulai hari ini kakak harus janji ke diri sendiri harus sembuh dan harus makannya dikit-dikit gak apa-apa, gak habis gak apa-apa, tapi yang intinya dimulai untuk makan yang banyak gitu ya kak. Kalau begitu nanti kalau misalnya butuh apa-apa ke saya bisa menemui saya di Nurseser atau bisa mencet tombol B di sebelah kakak. Nanti saya akan kembali lagi kurang lebih pukul 1 untuk memberikan makan siang pada kakak. Kalau begitu sebelum saya kembali apakah ada yang ditanyakan kak? Nanti kalau saya butuh sewaktu-waktu suster ada yang nggak? Pasti ada dong. Nanti intinya kalau ada apa-apa bisa menemui saya atau mungkin kalau kakak udah keluar dari rumah sakit, udah pulang, nanti kakak bisa menghubungi saya sewaktu-waktu. Kalau misalnya saya lagi free nanti bisa kita ngobrol gitu. Intinya jangan dipendam, intinya semuanya ceritain aja. Kalau bisa lebih banyak berdoa lebih gitu. Gak apa-apa, semuanya sekarang diterima aja rasa sakitnya. Baik, begitu saya permisi dulu, nanti saya akan kembali lagi. Intinya semangat aja, jangan sedih-sedih. Oke, terima kasih ya suster. Oke, saya permisi dulu. Ya. Tujuan dari komunikasi pada remaja yang pertama itu adalah membangun trust atau kepercayaan, 2 membantu remaja mengungkapkan perasaan, 3 adalah mengurangi kecemasan, mendukung pengambilan keputusan yang sehat, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Terus untuk teknik komunikasinya yang pertama itu adalah dengan cara jaga privasi, terus habis itu hargai pendapat, prinsip dan keyakinan, hindari memaksakan keyakinan, tidak suka perawat yang berpura-pura. Terus habiskan waktu bersama, hargai pendapat dan sudut pandang. Lebih nyaman jika berkomunikasi tanpa didampingi orang tua, berkomunikasi dengan konsep berdiskusi.